Selamat pagi, Helen. Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 4, yang terdiri dari saya, Bianca, absen nomor 3, Ferdi, absen nomor 10, dan Caca, absen nomor 12, akan membahas soal transformasi geometrik. Soalnya adalah koordinat bayangan titik segitiga ABC oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan oleh transformasi matriks 2113 adalah A double aksen titik 5, 0, B double aksen 12, titik 12 dan 11, C double aksen titik 5 dan 5. Tentukanlah koordinat titik-titik segitiga ABC semula. Di sebelah kanan ada gambar grafik, itu yang tadi saya bacakan sebelumnya. Yang A double aksen, B double aksen, C double aksen. Untuk mengerjakan soal ini, kami menggunakan dua langkah. Untuk langkah yang pertama, di sini kita menggunakan matriks 2, 1, 1, 3. Dan pertama-tama kita transformasikan terlebih dahulu. Karena yang di sini yang dicari adalah titik awal, maka yang kita cari adalah titik X yang di sebelah kanan. Kita masukkan titik bayangan di sebelah kiri dan matriks 2, 1, 1, 3 ke setiap titik. Kemudian diketahui titik setelah transformasi ada 3, yaitu 3,1, 5,2, dan 2,1. Ini adalah gambarnya setelah ditransformasi menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Melanjutkan step 1 tadi kan udah ketemu A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekarang yang kita lakukan adalah mencari titik A, B, dan C yang awal. Untuk itu kita menggunakan persamaan pencerminan Y sama dengan X, yaitu 0, 1, 1, 0. Maka karena yang kita cari titik awalnya, kita masukkan ke dalam persamaan 3 min 1 sama dengan 0, 1, 1, 0 kali XY. Maka untuk titik A ditemukan titik min 1,3. Untuk titik B aksen kita lakukan yang sama, yaitu menjadi 52 sama dengan 0,110 kali XY. Dan kita peroleh nilai 2,5. Kemudian untuk titik C, kita lakukan yang sama juga, yaitu 21 sama dengan 0,110 kali XY. Maka titik yang kita peroleh adalah 1,2. Nah, untuk ketiga titik ini, itu kita dapatkan dari sebelumnya yang Ferdi kerjakan, yaitu titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Di sini kita bisa lihat gambar akhir, dan seperti yang tadi sudah dijelaskan Bianca dan Ferdi, ada yang double aksen, aksen, dan titik awal. Kita juga bisa lihat kalau ini sesuai dengan soal, berarti awalnya dicerminkan Y sama dengan X, kemudian dilakukan transformasi geometri. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang refraksi. Dilanjut transformasi matriks ya, sebuah segitiga. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain tentang soal ini. Silakan di back ke soalnya dulu. Oke. Silakan, apakah ada yang mau bertanya tentang soal ini? Izin bertanya. Boleh, yuk. Izin bertanya yang cara penyelesaian transformasi geometri tadi. Transformasi matriksnya. Saya masih kurang jelas. Itu kan 5 sama dengan 2x plus y. Kok tiba-tiba x-nya bisa jadi 3? Oke, Ferdi, ada pertanyaan dari Kope. Proses buat mendapatkan X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu min 1, itu pakai cara apa?
Untuk nyari X sama Y-nya pakai cara eliminasi. Oh, oke. Oke, pakai cara Thank you. eliminasi. Ya, jelas ya, Kope ya. Mungkin Ferdi, nanti saya minta kalian tambahkan ya proses eliminasinya supaya nanti ini PPT ini juga akan saya gabungkan nanti buat belajar sama-sama ya. Disatukan. Jadi prosesnya dilengkapkan, oke? Ditambahkan proses eliminasinya atau diberi penjelasan. Dengan eliminasi didapat nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan dan seterusnya gitu ya, Ferdi ya. Dan teman-teman kelompok 4. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelaskah? Oh, Bu, Boleh, kalau silakan. saya izin bertanya. Untuk yang step 1, step 2 itu untuk matriksnya berbeda, itu bakal hasilnya tetap sama ya? Saya langsung jawab aja, Bu. Oh iya, silakan. Maksudnya berbeda ini 2113 sama ini kan, Cak? Iya. Oke. Untuk menjawab kenapa yang ini pakai 0110, ini persamaannya didapat karena kita kan cari yang pencerminannya sama dengan X kan. Makanya pakai 0110. Sedangkan untuk yang step 1, kenapa pakai 2113 itu karena ini dari soal. Soalnya kan setelah dicerminkan dia di transformasi matriks terus persamaannya dari sini gitu, Cak. Oke, makasih, Cak. Oke, terima kasih Maesa dan Caca. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Yang lainnya sudah paham? Oke, saya menambahkan pertanyaan, melanjutkan pertanyaan Maesa tadi ya. Caca dan Bianca, Ferdi. Kalau transformasi matriks, coba ini yang share screen siapa? Oh, Bianca. Oh, Caca. Gambarnya di gambarnya, Cak. Oke, nih. Kalau yang sama yang refleksinya sekalian. Oke, nah perhatikan gambar yang ini saya anggap sebagai gambar 1 ya. Ini gambar 2. Mereka sebangun ya, enggak sebangun, kongruen ya. Kongruen itu berarti sama bentuknya, ukurannya sama semua gitu ya. Ini direfleksi. Nah, setelah ditransformasi terhadap matriks, apakah dia masih punya kesebangunan atau kongruen? Jelas enggak ya, karena membesar. Apakah dia masih sebangun? Cak. Sebangun nggak kira-kira gambar yang ketiga sama gambar ke-1 atau kedua? Kalau dari kemiringan A ke C-nya sih beda, Bu. Beda ya? Ini Ya. 1 dan 2 itu sebangun dan kongruen ya. Nah, gambar 2 dan 3 tidak ya? Tidak sama dengan tidak sebangun. Penyebabnya apa ya, Cak ya? Atau Bianca atau Ferdi mungkin? Kenapa dia menjadi tidak sebangun? Padahal kalau kita tahu translasi itu kan masih sama ya, cuman digeser aja tuh bentuknya, ukurannya tetap sama. Caca bergeser, koordinatnya berbeda, tapi ukurannya Caca tetap sama, ya. Direfleksi, Caca bercermin, itu juga ukurannya tetap sama, ya.
Kemudian kalau dilatasi, diperbesar, dia tetap sebangun, hanya membesar gitu ya, ukurannya bertambah panjang sisi-sisinya, gitu kalau segitiga. Nah, kalau transformasi matriks menjadi tidak sebangun, penyebabnya apa ya? Apa kira-kira? Apa yang menyebabkan bentuk bangunnya menjadi tidak beraturan gitu ya? Sebangun enggak. Mungkin karena tadi kan dikali dari persamaan matriks saja tuh bukan selain angka 0 sama 1 kan Bu, jadi kayak pasti beda gitu. Oke, jadi penjelasannya karena matriksnya nggak beraturan gitu ya, Cak ya. Selama ini kalau refleksi kan tadi 1, 0, 0, min 1, ya kan beraturan ya. Atau K, 0, 0K. Nah, ini beraturan. Jadi ini adalah matriks yang ada keteraturannya. Oh, ini diagonal utamanya sama nilainya gitu ya. Diagonal utamanya 1 min 1 plus. Tapi kalau yang tadi 1, 2, 1, 1, 3 ya, Cak ya. Nah, ini nggak beraturan, angkanya beda lagi. Apalagi nanti kalau misalnya matriksnya 2, min 5, 7, 9 misalnya. Nah, ini semakin nggak beraturan lagi bentuknya ya. Jadi penyebab jadi jangan bingung nanti kalau mencari, loh kok bayangannya kok beda bentuknya gitu ya. Ini karena matriksnya yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Kelompok 4 sudah mempresentasikan materinya. Semoga yang lain juga paham ya. Jadi langkah-langkahnya kalau mencari benda aslinya nih, bayangannya diketahui, maka caranya harus dari mana dulu gitu, jangan terbalik-balik ya. Oke, Caca dan teman-teman, kelompok 4 boleh di stop share. Kita beri aplaus, kelompok 4 sudah mempresentasikan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kelompok berapa saya lihat soal dulu. Sekarang kita ke persamaan garis ya. Saya minta kelompok 1, siapa kelompok 1? Silakan raise hand. Kelompok 1 siapa? Kristo, Faila, sama Matthew. Oke. Waktu dan layar saya persilahkan. Siapa mau share screen? Ya, izin share screen ya, Bu. Oke, silakan Kristo. Udah kelihatan kan ya, Bu? Sudah kelihatan, Kristo. Silakan. Selamat pagi, Bu Ellen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nomor 1. Dari kelompok kami ada saya, Kristo, nomor absen 16, Matthew, nomor absen 22, dan Faila, nomor absen 32. Soalnya adalah tentukan persamaan peta kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 7X tambah 10 oleh transformasi berturut-turut terhadap rotasi pusat O dengan sudut putar min 90 derajat. Dilanjutkan dengan dilatasi pusat 3, 1, dan faktor skala 2. Jadi pertama-tama tuh kita mengerjakan dulu yang rotasi. Jadi karena bayangan titik X, Y oleh rotasi di titik O yaitu 0,0 dan sudutnya itu min 90 derajat, kita masukkan ke rumus rotasi yaitu S aksen Y aksen sama dengan
cos alfa min sin alfa cos alfa dikali matriks X, Y. Jadi X aksen Y aksennya itu sama dengan kita masukkan sudut tadi yaitu min 90 menjadi cos min 90 min sin min 90 sin min 90 cos min 90 dikali matriks X, Y. Setelah itu kita mencari masing-masing dari nilai cos min sin dan cosnya tadi, di mana nilai cos min 90 itu adalah 0, min sin min 90 itu adalah 1, sin min 90 adalah min 1, dan cos min 90 itu adalah 0. Kita kalikan dengan matriks X, Y. Setelah itu, kita mendapat nilai X aksen dan Y aksennya, yaitu nilai X aksen adalah Y dan Y aksen sama dengan min X. Selanjutnya dari nilai itu kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan untuk memudahkan dimasukkan ke rumus. Sehingga menjadi X sama dengan min Y aksen dan Y sama dengan X aksen. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan substitusi ke persamaan awal. Yaitu Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10 yang tadi. Karena kita udah tahu nilai X dan Y-nya, kita masukkan nilai X aksen dan Y aksen. Dari situ kita mendapat X aksen sama dengan min Y aksen kuadrat dikurang 7 dikali min Y aksen ditambah 10. Selanjutnya kita melakukan kuadrat seperti biasa. X aksen sama dengan Y aksen kuadrat plus 7Y aksen plus 10. Dan karena ini bukan langkah terakhir atau masih ada langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Faila, jadi kita menghilangkan aksennya menjadi nilai X sama dengan Y kuadrat min 7Y plus 10. Selanjutnya dari soal diminta untuk didilatasikan dengan titik pusat 3,1 dan faktor skala 2. Kami mengambil persamaan yang hasil rotasi tadi, yaitu X sama dengan Y kuadrat plus 7Y plus 10. Kemudian untuk didilatasikan menggunakan rumus matriks X aksen min A, Y aksen min B sama dengan matriks K 00K dikali dengan matriks X min A, Y min B. Kemudian di sini A-nya sebagai titik pusat X-nya, dan B-nya itu Y dari titik pusatnya. Kemudian K-nya itu faktor skalanya berarti 2. Tinggal dimasukkan angkanya ke dalam rumusnya, sehingga mendapatkan X aksen min 3, Y aksen min 1 sama dengan 2X min 6, 2Y min 2. Kemudian dari situ bisa dicari X dan Y-nya, yaitu ditemukan X sama dengan X aksen plus 3 per 2, dan Y-nya yaitu Y aksen plus 1 per 2. Kemudian X dan Y-nya ini disubstitusikan ke persamaan hasil rotasi tadi, yaitu X sama dengan Y kuadrat plus 7Y plus 10. Kemudian di sini kita kali 4, karena untuk memudahkan dihitungnya. Setelah dikali 4, mendapatkan 2X aksen plus 6 sama dengan Y aksen kuadrat, tambah 2Y aksen, tambah 1, tambah 14Y aksen, tambah 14, tambah 40. Kemudian dioperasikan sehingga mendapatkan hasil akhir, yaitu Y aksen kuadrat, tambah 16Y aksen kuadrat, tambah 16Y aksen, min 2X aksen, tambah 49 sama dengan 0. Kemudian ini adalah hasil akhir gambarnya. Dan gambar yang kurva merah itu merupakan soalnya. Kemudian kurva yang orange itu merupakan hasil dari rotasi, dan kurva yang biru itu hasil dari dilatasi dan rotasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kristo dan teman-teman. Saya persilakan bagi teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, boleh di-back Kristo ke pembahasannya tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Saya mau nanya, Bu. Ellen, silakan. Yang itu kan ada X aksen ya, aksen kuadrat plus 7Y aksen plus 10. Kenapa dia bisa langsung dikatakan jadi XY plus 7Y gitu? Saya izin menjawab. Jadi yang dimaksud itu yang itu kan yang X sama dengan Y kuadrat plus 7Y plus 10. Iya, Itu kan sebenarnya bisa kita pakai X aksen sama X double aksen kayak kelompok sebelumnya. Cuma di sini kita ngilangin aksennya untuk sebenarnya dia nggak pengaruh ke apa-apa sih, cuma kayak dalam penamaannya doang. Jadi terakhirnya kita tetap hasilnya X aksen Y aksen. ya, terima kasih. Oke, terjawab ya, Ellen ya. Ya, terjawab. Jadi kelompok Kristo dan William supaya nggak terlalu ribet nulisnya gitu, Ellen. Yang penting kita tahu bahwa X sama dengan Y kuadrat plus 7Y plus 10 ini adalah sudah di sekali transformasi gitu ya. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Faila, ini Kristo ya tadi ya. Kristo coba dibawa ke, nah ini sebentar, saya memastikan supaya teman-teman yang lain juga sambil menyimak. Jadi kalau kita mencari bayangan kurva ya, kita mau mencari bayangan kurva nih. Maka jangan lupa kita mencari ini. Ini yang kita substitusi ke persamaan awalnya gitu ya. Kemudian di Kristo di yang setelah didilatasi tadi. Nah, setelah didilatasi juga Kristo dan teman-teman tadi kan sudah dapat nih aksen. Jangan terjebak ya, kita akan mencari X dan Y-nya lagi buat disubstitusi ke ini sudah aksen 1 tadi ya, setelah dirotasi. Maka dapatlah ini gitu ya, jangan kebalik, nanti hati-hati saat mengerjakan soal tugas maupun ulangan PAS ya. Oke, nah sekarang saya mau melihat ke gambarnya tadi, Kristo, terakhir. Boleh nggak ditunjukkan proses rotasinya di mana? Proses rotasinya itu gambarnya seperti apa? Prosesnya. Kenapa yang ini ya? Ini grafik yang pertama menjadi grafik yang orange ini kan? Nah, prosesnya mana? Rotasinya itu terlihat 90 derajatnya di mananya. Kemudian dilatasinya, pusatnya juga kalian belum menuliskan pusatnya di berapa koma berapa ya? Matthew? Pusat dilatasi, tadi yang membahas dilatasi apa? Faila. Dilatasinya pusatnya di berapa koma berapa, Faila? Di 3,1. 3,1. Nah, di gambar juga belum kelihatan ya. Faktor skalanya berapa, Pak? 2, Bu. 2. Oke. Nah, tolong ditunjukkan di gambarnya itu yang prosesnya yang mana? Supaya kelihatan. Pusat-pusatnya itu sebagai acuannya ya, supaya kalian tahu oh pangkalnya dari situ tuh gitu. Sementara ditunjukkan dengan annotate nggak apa-apa. Nanti kalian betulkan lagi gambarnya gitu ya, buat revisinya.
Bu, tadi yang rotasi juga belum dijelasin kan? Boleh. Jadi yang pertama itu rotasi, tadi karena titiknya itu di titik O atau 0,0 titik pusat, jadi dia itu muternya ke arah kanan karena sudutnya itu negatif. Jadi kalau negatif searah jarum jam, makanya dia negatif 90 itu sudut siku-siku searah jarum jam. Berarti buat anototnya gimana kira-kira? Kalau kurva itu yang kita jadikan patokan adalah siapa? Yang bisa di titik apa yang bisa kita jadikan patokan, Matthew? Kalau kurva parabola. Titik puncak ya, Bu? Nah, titik puncaknya. Titik puncaknya tarik ke 0,0. Puncaknya tarik ke 0,0. Tunjukkan di sini arah putarnya ke sana. Oke? Jadi dibesarkan nanti ya. Oke, Matthew, Kristo, Paila? Iya, Bu. Ya, nanti ditambahkan. Jadi tunjukkan titik puncaknya di berapa koma berapa. Kemudian yang dilatasi berarti itu untuk titik pusatnya kira-kira di sini, Bu. pusatnya. Nah, di mana? Oke, kecil banget soalnya gambar kalian. Ya, Nah, terus untuk karena faktor skalanya 2, jadi itu diperbesar 2 kali gitu, Bu. mana anotedmu? Nggak kelihatan, Paila. Oh, ini kurvanya jadinya kayak diperbesar 2 kali dari orange. Nah, nanti cara gambarnya itu hubungkan puncak ke puncak, hubungkan ke pusat. Nah, terus kalian perhatikan nih, jarak pusat yang setelah dirotasi ini sebelum didilatasi, jaraknya berapa? Kemudian dari pusat ke puncak yang baru itu apakah 2 kalinya, gitu kan? Jelas ya? Jadi itu untuk menunjukkan duanya itu dari mana, yang mana sih gitu. Pusatnya kan jelas kelihatan. Oke, nanti nggak secara kurva nggak apa-apa, nanti pakai dicoret-coret pakai pensil atau bolpen juga nggak apa-apa. Yang penting terlihat ya. Oh, arah putarnya ke itu min 90 itu berarti ke kanan ada arahnya. Kemudian dilatasi. Oh, kalau pusatnya di sebelah kanannya puncak nih, puncak kurva berarti nanti bayangannya akan sebelah kiri searah ya karena K-nya kan positif ya nggak? Betul? Oke, itu saja sih yang mau saya tambahkan, yang lainnya udah bagus. Cuman yang ini nanti grafiknya diperbesar gitu ya. Kristo, Paila. Oke, terima kasih. Kristo boleh di stop share. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 ya. Oke. Jadi nanti yang sudah presentasi tinggal merevisi, kalian nggak usah membuat video lagi ya. Oke, kelompok selanjutnya saya mau pilih kelompok berapa ya, sebentar. Yang ada menghitung luas ya. Kelompok ini sama. Kelompok 8. Kelompok 8. Silakan Raisen. Siapa kelompok 8? Angel, Laura, sama satu lagi siapa? William. Oke. Waktu dan layar saya persilahkan. Siapa mau share screen? Oke, Angel. Silakan. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada hari ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, diketahui garis
2x plus y sama dengan 4 memotong garis y sama dengan 1 dan garis y sama dengan 4 di titik A dan di titik B. Garis 2x plus y sama dengan 8 memotong garis y sama dengan 1 dan garis y sama dengan 4 di titik C dan di titik D. Tentukan bayangan dan luas bayangan bangun ABCD oleh dilatasi P5 dengan P2,5 dan buatlah gambarnya. Pertama-tama kita tentukan titik terlebih dahulu. Yang diketahui ini apa? Yang pertama 2x plus y sama dengan 4. Terus y-nya kita masukin 1. Jadi 2x plus 1 sama dengan 4. Jadi 2x sama dengan 3, x sama dengan 1,5. Dan titiknya 1,5,1. Terus yang kedua, y-nya kita masukin 4. Jadi 2x plus 4 sama dengan 4. Jadi 2x sama dengan 0, x sama dengan 0. Jadi titiknya 0,4. Terus yang kedua, diketahui 2x plus y sama dengan 8. Dan ini y kita masukin 1 di sini. Jadi 2x plus 1 sama dengan 8, 2x sama dengan 7. Jadi x-nya sama dengan 3,5. Jadi titiknya 3,5,1. Terus yang kedua, y-nya kita masukin 4, jadi 2x plus 4 sama dengan 8, 2x sama dengan 4, dan x sama dengan 2. Jadi titiknya 2 dan 4. Berikut adalah gambar yang diperoleh dari titik tersebut. Lalu berikutnya adalah untuk mencari luas ABCD. Untuk mencari luas ini kita menggunakan rumus matriks determinan, yaitu determinan 1, 1x1, y1, 1x2, y2, dan 1x3, y3. Maka dengan menggunakan titik yang tadi akan menjadi determinan 1, 0,4, 1, 3,51, 1, 2, 4. Lalu berikutnya akan menjadi 1 kali 3,5, 1, 2, 4, dikurang 0 kali 1, 1, 1, 4, tambah 4 kali 1, 3,5, 1, 2. Lalu setelah dikalikan akan menjadi 12 tambah 0 tambah 4 dikali min 1,5. Dan pada hasil akhirnya adalah menjadi 6. Nah, untuk bayangannya kita pakai rumus yang X aksen dan Y aksen sama dengan K00K dikali X min A, Y min A ditambah A, B. Di sini dilihat K itu 5, terus A dan B-nya itu 2 sama min 5. Tinggal dimasukkan sesuai dengan sesuai dengan titik koordinasi A, B, dan C, sehingga dapat didapati sesuai dengan rumusnya. A itu hasilnya jadi min 0,5 dan 25, lalu B itu jadi hasilnya min 8, 40, C itu 9,5, 25, dan D itu 2, 40. Untuk luasnya sama, yaitu determinan dari X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, dan didapati hasilnya 150. Untuk gambarnya seperti ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8 sudah mempresentasikan tentang luas bayangan setelah segitiga ya. Segi 4. Segi 4 dari perpotongan antara garis-garis, kemudian didilatasi ya tadi ya. Oke.
silakan teman-teman yang lain kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Siapa mau bertanya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Jelas semua? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya yang mau bertanya. Di menghitung luas tadi, Angel, coba. Oke, nih menghitung luas aslinya ya. Ini rumusnya dari mana ya? Kira-kira. Kalau yang saya ingat dari kelas 10, kata Pak Widi itu jajar genjang itu 2 segitiga. Jadi kalau segitiga itu setengah determinannya. Gitu. Oke, sudah kalian buktikan? Coba kita ke gambar grafik tadi yang luas segitiga aslinya. Tadi 6 ya luasnya ya. Coba kita hitung nih luasnya apakah 6. Coba. Ini yang gambar tadi benar. Oke, kita hitung coba luasnya. Kalau misalnya kita potong-potong ke sini deh. Ini potong ya. Jadi rumus itu harus benar-benar dibuktikan bahwa dia benar adanya gitu ya. Ini berapa ini? Berarti 1, 2, 3 ya. Ini 3 nih. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti ini sama ya. 1, 2, 3. Ini 1. 1 kok kayak gini. 1 kayak gini. 1 sama dengan 2 ya. Nah, luasnya adalah berarti 2 kali tengah alas kali tinggi ya. Alasnya 3 nih. Tingginya berapa? 6. Berarti ini coret nih. Ini berapa? 18 ya. Kemudian luas yang ini, luas ketiga nih. Luas 1 plus 2 yang ini. Luas yang daerah ketiga adalah 1 kali 6. 6. Di total dong. Berapa nih? 24 satuan luas. Ternyata. Tadi kalian dapat 6. Berarti nggak bisa tuh dipakai. Oke, teman-teman? Atau kita cek coba tadi koordinat titik A di mana? 1,5,1. Oke, titik B 0,4. Titik C 2,4. Titik D koma berapa nih? Iya, Bu. Oke. Coba kalau dihitung lagi di sini, coba buat annotate aja. Siapa tahu tadi rumusnya benar hanya karena nggak teliti. Coba. Pokoknya kita harus buktikan dulu ya, pakai 2 cara deh, jangan langsung percaya. Karena bisa jadi rumusnya salah, itu yang kemungkinan pertama, atau bisa jadi yang kedua, ada yang nggak teliti nih titiknya. Coba dihitung lagi tadi di sini, coba. Apa mau annotate? Silakan. Hitung pakai determinan gitu ya, Bu? Nah, coba kayak yang tadi itu, cara tadi, apakah hasilnya sama dengan ini nih, 24 satuan luas nih. Karena dari cara manual, kita potong-potong, kita dapat 24 satuan luas ya. Ya. Coba sebenarnya saya agak bingung, jadi saya
Kan masuknya 3 doang kan, Bu? X1, X2, X3. Kalau Cuman 3 doang, kamu dapat segitiga berarti. Karena ini segi 4 ya. Oke. Iya. Nah, Ya, apa namanya? Kan apa kalau yang diajarin X1, X2, X3 doang kan kalau untuk apa mencari luasnya dari determinannya pakai nah itu berarti luas segitiga. Oke, kalau cuma ada X1, X2, X3 itu hanya luas segitiga sembarang. Itu yang kemarin dipelajari oleh kelompok 6 ya, minggu lalu ya. Kelompok 6 minggu lalu siapa ya? Siapa ya? Saya, Bu. Oke, benar ya. Menghitung luas segitiga, Stella. Menghitung luas segitiga sembarang ya. Luas segitiga sembarang itu kemarin rumusnya apa, Stella? Setengah kali determinan titik A, B, C ya. Benar ya? Ini Iya, X, Bu. XA, YA. Di sini XB, YB. Kemudian ini XC, YC. Nah, itu setengah dari determinan titik. Itu luas segitiga, maka ada X1, X2, X3, XA, XB, XC. Nah, kalau sekarang segi 4. 4 titiknya harus dipakai, karena kan kita mau cari segi 4 ini, gitu ya. Kira-kira coba terusin. Kalau di sini 4 titiknya kamu pakai, Laura, coba. Tapi kalau 4 titiknya tambah 1 lagi di atas apa gimana, Bu? C, D. Coba aja trial and error. Kan kita rumus itu muncul dari trial and error. Kalau kita nggak pernah mencoba, ya nggak pernah dapat rumus baru gitu. Pakai cara Saurus aja lebih mudah. Ya, bentar. Kalau pakai cara Saurus, ini nggak perlu menambahkan satu-satu di atasnya nih, Laura. Kalau pakai caramu tadi, cara apa tadi? Saya lupa. Itu ada satu-satunya. Bedanya itu. Kalau pakai cara Saurus berarti yang itu bukan sih, Bu, apa ditambahin lagi di sampingnya itu? Ya, yang kayak gini aja, Laura. Yang satunya nggak usah kamu pakai kalau pakai cara Saurus. Ya, Bu, bentar saya hapus. Jujur, Bu, saya rada-rada lupa. Ayo William dibantu Laura menghitung determinan pakai cara Saurus. William apa Angel boleh? Atau Stella deh, saya minta bantuan Stella. Karena kemarin Stella yang sudah membahas ini.
Silakan Stella. Kamu lagi ke toilet ya? Stella lagi ke toilet. Selain Stella yang kemarin kelompok 6 siapa? Chris, apa Masko? Apa Cucu? Siapa ya? Apa Nira? IPA 1. Benar, Bu. Kayaknya saya mulai bisa. Oke, ya silakan. Ini saya langsung jawab perkaliannya aja, boleh nggak? Ketemunya berapa? 6 kan. Maksudnya apa? Saya masih nambahin cuman yang 1,5 kali 4-nya langsung. Iya. Diagonal sampingnya. Ini Bu, apa ditambah apa dikorek ya Bu? Saya lupa. Diagonal utama itu positif, diagonal samping harganya negatif. Tiga 3,5 kali 4. Ini 11. Jadi jawabannya beda pas sama? Kayaknya bakal beda, Bu. Gitu ya? Iya. Oke, berarti nggak bisa dipakai. Oke, Laura. Maksudnya nggak bisa dipakai itu gimana ya, Bu? Nah, yang ini kan rumus segitiga sembarang nih, ya kan? Iya. Atau mungkin kita meletakkan titiknya yang keliru. Tapi kalau misalnya trial pertama aja udah beda nih, beda ya, maka mendingan kita nggak usah pakai rumus itu karena ternyata daripada nanti saat kalian memakai waktu yang buru-buru, mepet, ngitungnya salah. Nah kan jadi nggak bisa. Oke, jadi mending kalian mengerjakan lihat gambarnya dulu. Kemudian kalau dia bentuknya jajar genjang ya udah dipotong-potong gitu ya. Kita pakai rumus segitiga plus kalau ada persegi panjangnya ya udah panjang kali lebar. Kalau segi 4, oke? Paham ya teman-teman ya? Oke. Karena rumus ini ternyata tidak terbukti. Hasilnya berbeda kok, gitu ya. Oke, teman-teman? Atau mungkin kita ada yang keliru bagian mana. Jadi daripada kita harus mencari lagi, kita mending lebih aman ya memakai rumus ini. Paham ya, Laura ya? Oke, nanti silahkan dibetulkan lagi cara menghitung luas aslinya ya. Nah, Bu, nanti kalau luas bayangannya gimana? Ya, kalau luas bayangannya kita harus menggambar juga bayangannya bentuknya seperti apa, kemudian kita potong-potong. Oke, kita lihat aja ke mana gambar yang bayangannya tadi, Laura. Angel. Gambarnya. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini gimana Bu?
Ini kan titiknya enggak, kita perhatikan ini sejajar enggak sama dia? Sejajar, Bu. Nah, kalau sejajar berarti dia adalah apa namanya? Sejajar belah ketupat apa? Sejajar genjang. Sejajar genjang. Nah, rumus sejajar genjang apa? A kali T. Ini bukan? Setengah dari diagonal kali diagonal itu bukan? Oh, pakai alas kali tinggi. Oke, berarti cari tingginya ya. Ini tingginya kan gampang kelihatan. Oke? Oke, Bu. Terus nanti ditunjukkan kalau setelah ditransformasi, ini dilatasi ya? Iya, Bu. Faktor skalanya berapa? P,5 yang 2,-5 itu, Bu. Apa yang P,5? K, faktor skala. Oh, 5. 5 diperbesar 5 kali? Iya. Oke. Berarti tadi luas aslinya adalah 24 satuan luas ya? Iya. Berarti nanti luas bayangannya, nah itu berarti rumusnya apa? Dilihat. 24/5. Iya, bukan sih. Apa dilihat lagi rumusnya ya? Nanti apa luasnya? Kemudian kalau dihitung manual nih, apakah sama? Oke? Kalau ada yang berbeda, ini harus sama. Tapi kalau ada yang berbeda, nah cek lagi, mesti ada bagian yang keliru. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita stop nih. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Angel dan teman-teman, boleh di stop share. Kita beri aplaus kepada kelompok 8 ya. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit. Nggak mungkin kita buat membahas presentasi, nanti kurang waktunya. Oke deh. Ini saya